Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umur dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Ahmad Rudi Suryadi sebagai dosen pengampu pelajaran Tarikh Tasyri. Insyaallah saya Siti Aisyah dengan nomor NIM 2223090021 akan menyampaikan dan akan membahas tentang sejarah Tarikh Tasyri. Selamat menyaksikan. Insyaallah kali ini saya akan membahas tentang beberapa tentang tarikh tasyri, yang mana yang pertama yaitu macam-macam tasyri, yang kedua yaitu sejarah perkembangan tasyri, dan yang ketiga yaitu periodisasi sejarah tasyri. Baiklah, sebelum saya membahas tadi apa yang saya katakan, kata tarikh adalah berasal dari bahasa Arab yang bunyinya yaitu arraka yu'arriku, yang mana artinya yaitu mencatat atau menulis sejarah, yang mana catatan itu tentang perhitungan hari atau bisa disebut juga bulan dan tahun. Dan kata tasyri di sini artinya adalah jalan yang bisa ditempuh. Menurut etimologi sendiri, artinya yang bermakna menerapkan aturan-aturan atau menerapkan syariat, menerapkan suatu hukum, atau membuat perundang-undangan dan menerapkan perundang-undangan. Secara sederhana, tarikh tasyri bisa didefinisikan yaitu sejarah terbentuknya perundang-undangan dalam Islam, baik itu di masa zaman kenabian atau bisa di zaman setelah kenabian. Oke, selanjutnya saya akan bahas apa yang tadi saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang macam-macam tasyri. Yang mana macam-macam tasyri di sini ada dua macam. Yang pertama yaitu tasyri ilahi, yang kedua yaitu tasyri wadhi. Baik, yang pertama yaitu tasyri ilahi. Tasyri ilahi di sini bisa disebut juga dengan dimensi ilahiyah. Dimensi ilahiyah adalah dimensi transenden dan sakral, yakni berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Sehingga hukum Islam pada dimensi ini diyakini sebagai ajaran suci dan sakralnya dijaga. Dalam pengertian ini, hukum Islam dipahami sebagai syariat yang mencakup luas, tidak hanya terbatas pada fikih saja dan dalam artian etimologi, namun mencakup keimanan, alamiah, dan etika. Sehingga dapat diartikan bahwa tarikh tasyri atau tasyri ilahiyah adalah penetapan hukum Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya dalam bentuk Al-Quran dan Hadis. Yang kedua yaitu tasyri wadhi. Tasyri wadhi atau dimensi insaniyah. Pada dimensi ini, Islam adalah hasil ijtihad ulama terhadap nas melalui dua pendekatan, yakni pendekatan pertama yaitu kebahasaan dan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan tujuan syarak. Sehingga tasyri wadhi maknanya adalah penetapan hukum Islam yang bersumber dari ketentuan pemikiran manusia melalui ijtihad baik individu maupun kolektif. Yang kedua yaitu perkembangan sejarah tasyri. Sejak awal Islam datang pada masa diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah masa awal dibentuknya hukum-hukum Islam, dan para sahabat menjadi yang pertama menerapkannya. Sahabat Rasulullah SAW langsung dibimbing dan diarahkan oleh beliau dalam penerapan hukum-hukum tersebut. Berbagai perilaku dan interaksi sosial dalam kehidupan manusia dengan pluralitas dan dinamisnya menjadi gambaran bahwa sejarah tarikh tersebut real. Lalu syariat atau tasyri yang menjadi bentuk penerapan hukum yang mengatur manusia sebagai mukallaf, subjek hukum, akan meliputi seluruh perilaku dan gerakan yang dilakukan oleh manusia atau muslim tersebut. Sehingga seorang muslim tidak bisa lepas dari ketentuan hukum syariat. Baik, bahasan terakhir yaitu
periode tarikh tasri, yang mana periode tarikh tasri ini ada 4 periode, yang mana periode pertama yaitu periode kenabian atau periode pada masa zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu periode masa sahabat, bisa juga disebut dengan periode perkembangan. Yang ketiga yaitu periode tadwin atau kodifikasi di masa tabi'in, watabi'in yaitu masa penumbuhan, dan yang keempat yaitu masa periode taklid, yaitu periode mengikuti atau jamud atau merosot. Periode yang pertama yaitu periode zaman kenabian. Pada zaman Nabi Muhammad SAW berlangsung pada 23 tahun waktu diutus Nabi Muhammad SAW hingga wafat. Dan yang periode kedua yaitu periode para sahabat, yaitu periode perkembangan. Nah, berlangsung pada 90 tahun waktu itu di zaman Abu Bakar Siddiq sampai zaman Ali. Dan periode yang ketiga yaitu periode tabi'in dan atba'ut tabi'in, berlangsung pada 250 tahun yang dipegang oleh imam mazhab dan para murid-muridnya. Dan yang keempat yaitu periode taklid, artinya mengikuti jamun atau merosot. Nah, periode ini disebut dengan masa pembekuan sebab bekunya pemikiran hukum Islam atau statis, dimulai pada tahun 351 Hijriah. Baiklah, kesimpulannya dari beberapa bahasan yang barusan saya bahas, yaitu yang pertama tentang macam-macam tasyri. Ada 2 macam, yang pertama itu tasyri ilahi, yang kedua yaitu tasyri wadhi, yang kedua yaitu perkembangan sejarah-sejarah tasyri, dan yang ketiga yaitu periodisasi tarikh tasyri. Ada 4 periode, yang pertama periode kenabian, yang kedua periode sahabat, yang ketiga yaitu periode tabi'in atau atba'ut tabi'in, yang keempat yaitu periode taklid. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak perkataan yang salah yang saya ucapkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.